Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Radio Suara Tebu Ireng, Khairunas anfa'uhum linas. Tentu kita akan tetap membahas tentang Kiai Hasyim, dan seperti janji kami tadi akan dipadukan dengan nuansa Ramadan. Dan kali ini kita bahas pengajian yang cukup fenomenal, pengajian yang dikenal seantero Nusantara dan dunia barangkali. Ya, Pengajian Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di Tebu Ireng itu kita tahu bahwa pengajian itu banyak di Ramadan. Ada yang ngaji tasawuf lah, ada yang ngaji yang fikih lah, ada yang ngaji adab, akhlak. Tapi yang paling fenomenal yang mungkin orang lain ingin datang ke sini untuk ikut mengaji adalah pengajian Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang saban Ramadan itu selalu bergantian antara Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, gitu kan. Lah, dan itu tentu saja tidak terlepas dari adanya fakta bahwa Kiai Hasyim adalah ahli hadis, pemegang sanad hadis, dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sebagai sahihaini yang paling muktabar setelah Al-Qur'an kan gitu. Lah kira-kira dulu Kiai Hasyim itu seperti apa ngawali pengajian ini dan sistemnya kayak gimana pada saat itu? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ya karena Kiai Hasyim itu pulang sebagai musnidus sahihain, atau bukan musnidus sahihain, musnidut kutubus sittah. Mungkin saja tis'ah. Mungkin saja tis'ah. Karena memang ini menjadi kajian yang menarik ya, dan teman-teman Mahatali itu sebenarnya juga sebagian sedang meneliti itu. Dan ya paling tidak untuk corak hadis kita tahu semua bahwa Kiai Hasyim ini adalah transmitter dari keilmuan hadis Syekh Mahfud Termas. Dan karena Syekh Mahfud ini ya mukim di Hijaz hingga meninggal kan, dan sang adik ya Kiai Dimyati itu juga sebenarnya mempunyai sanad keilmuan, tetapi yang menjadi ikon di Indonesia ini pada awal-awal tahun ya akhir tahun 1890 hingga 1900 itu ya Kiai Hasyim, dan itu sangat terkenal sekali kan. Nah, sehingga sejak kapan ini saya tidak punya data. Kalau kita baca di mana itu di buku-buku. Tetapi ketika saya coba untuk tanya ke santri Kiai Hasyim ini yang ngaji ke Kiai Hasyim, Kiai Abdurrahman Bajuri itu beliau bilang ya sejak awal pendirian Tebu Ireng, dengan santri sudah ngaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan ketika saya tanya, kan kita semua tahu itu Syekhona Khalil itu ngaji ke Kiai Hasyim. Nah, ketika disebutkan oleh Kiai Karim Hasyim di bukunya Al-Hanaf itu tahun 30 sekian sang guru, tidak tanpa menyebut nama, itu kan semua lantas bilang oh ini Kiai Khalil. Padahal pada tahun itu kayak Syekhona Khalil sudah meninggal kan. Makanya oh ini Kiai Yakub bukan Kiai Khalil. Nah, saya penasaran apa benar Syekhona Khalil itu ngaji Bukhari Muslim di Tebu Ireng ke Kiai Hasyim. Ternyata benar itu. Itu kan sebelum tahun 25 karena karena ya Khalil meninggal tahun 1925. Nah, ternyata benar Syekhona Khalil itu ngaji ke Kiai Hasyim Bukhari Muslim. Nah, saya tanya, kapan itu Kiai? Tepatnya itu kapan Syekhona Khalil itu ngaji ke Kiai Hasyim? Kiai Bajuri itu bilang ya di awal-awal pendirian, hanya nyebut di awal-awal pendirian Tebu Ireng tanpa nyebut tahun ya. Dan ya
ya antara tentu kanan kirinya tahun 20 ya. Kanan kirinya tahun 20. Dan pengajian Bukhari Muslim sudah menjadi ikon di situ dan menjadi magnet mengapa para kiai itu ke Tebuireng ya untuk ngaji hadis ke Kiai Hasyim Tabarukan, karena memang Kiai Hasyim ini yang menjadi daya tarik itu sebenarnya tidak hanya pengajian hadisnya, tetapi status Kiai Hasyim yang pulang dari Mekah itu sebagai pengajar di Masjidil Haram. Ketika ulama Nusantara yang berhalangan ke Haromen, ke Hijaz, itu lantas berbondong-bondong untuk mengambil berkah keilmuan Kiai Hasyim yang didapatkan dari Hijaz. Iya. Karena mungkin pada saat itu berangkat ke Hijaz itu penuh dengan perjuangan ya. Ya kan Perang Dunia Pertama. Iya. Saat itu kan juga ya lah. Dan Hijaz mulai luntur. Iya. Akhirnya ya mau tidak mau siapa ini ulama salaf yang coraknya itu salafus saleh yang mapan keilmuan yang ada di Indonesia. Ya semuanya bilang Kiai Hasyim. Ya contoh seperti Kiai Said Al-Yamani itu kan juga orang Yaman, pengajar di Masjidil Haram. Akhirnya ya ke Nusantara dari Hijaz itu. Ya karena ada gejolak mungkin merasa tidak puas dengan keadaan Hijaz pada saat itu. Iya, ya. Gejolak politik, gejolak akademik, gejolak ya tikot lah ya. Akidah belajar mending ke Nusantara. Ke Nusantara akhirnya. Luar biasa. Dan makanya pengajian Bukhari Muslim ini hingga saat ini itu dirawat, ditradisikan mulai dari Kiai Hasyim hingga sekarang. Ya meskipun sempat ada vakum ya. Karena memang semua orang itu pasti akan bilang tidak akan mudah, ya tepatnya lah sangat sulit sekali lah mencari sosok pengganti Kiai Hasyim dalam mengajar atau qori Bukhari Muslim. Sempat vakum kan? Berapa tahun? Sempat vakumnya itu ya oke. Kita coba runut saja ya. Iya, ya, dari masa ke masa dari gitu masa ke masa. Ya. Kiai Hasyim hingga 74 awal lah atau 76, 74 Ramadan, 9 Ramadan ya, 7 Ramadan meninggalnya Kiai Hasyim itu. 7 ya. Artinya kan setelah itu sudah tidak ada. Mungkin digantikan. Nah, sepanjang Kiai Hasyim Sugeng itu Kiai Hasyim yang ngajar. Nah, kalau ada uzur, sakit atau yang lain, ada penggantinya. Sebenarnya sudah ada pengganti. Yang menggantikan itu ada 2 orang. Kalau tidak Kiai Wahid Hasyim, ya Kiai Idris Kamali. Nah, saya baca buku pengalamannya Kiai Bisri Mustafa. Itu ketika kilatan Bukhari Muslim di Tebuireng itu beberapa hari uzur Kiai Hasyim sakit. Dan yang menggantikan itu tidak lain adalah Kiai Idris Kamali. Nah, selepas Kiai Hasyim, kita tahu semua yang gantikan kan Kiai Wahid Hasyim. Cuman Kiai Wahid Hasyim ini tidak sampai hatam ya, karena makomnya itu sudah tidak duduk ya, sudah tidak duduk ngaji kitab, tapi duduk di parlemen lah gitu. Ya, kesibukan beliau. Ya, dan saya kira lebih bermanfaat di Jakarta ya, daripada di Tebuireng. Akhirnya waktu itu di Tebuireng tidak ada yang ngampu. Iya. Nah, siapa vakum berapa lama saya tidak tahu. Nah, cuman menariknya begini. Saya dapat cerita dari Kiai Muhsin, Pak Muhsin KS itu, Pak Muhsin dari Kiai Sansuri. Beliau bilang bahwa Kiai Baydawi Asra itu sempat ngaji. Saya kan juga bingung ya. Saya kan meneliti Tebuireng.
ya semua hal lah tentang. Tapi Iya. saya tidak tahu bahwa qori'nya itu Kiai Baidawi sebagai qori Bukhari Muslim. Sampai saat ini itu saya tanya konfirmasi ke beberapa orang itu, ya jawabannya saya nggak tahu, saya nggak menangi, saya nggak menangi itu. Nah, sumber yang pertama itu hanya Kiai Muhsin. Saya tanya ke menantu Yayasan Suri, Pak Khalid, Kiai Khalid Ali itu, beliau masih remang-remang. Tapi kayaknya langsung dari Kiai Hasim, soalnya Kiai Sansuri itu ngambil sanad dari Kiai Hasim gitu. Nah ini yang perlu penelitian lebih lanjut mendalam. Nah selain itu kan yang paling terkenal yang sudah kita tahu semua kan akhirnya Kiai Idris Kamali. Iya. Setelah Kiai Idris Kamali itu sempat vakum, lalu muncul Kiai Sansuri. Nah Kiai Sansuri sudah uzur. Nah itu vakum beberapa lama itu. Waktu sibuk di Jakarta Iya. sebagai anggota DPR. Iya. Vakum juga. Vakum. Dan di masa akhir-akhir hayat beliau itu ngaji Ramadan. Tapi tidak ngaji Bukhari Muslim. Ngaji kitab beliau, Ilmul Faraid, Ahwalus Sahsiyah, pokoknya kitab-kitab yang dikarang Kiai Sansuri sendiri. Nah, yang menjadi salah satu peserta ya Syakir yang baru pulang dari Arab Saudi. Dan saya juga dapat cerita dari Ustadz Yunus itu ada santri senior Aliyah, waktu itu masih kelas 3 Aliyah, namanya sekarang Dr. Andi Rahman, itu yang sering kali diminta Kiai Sansuri untuk ngaji. Maksudnya Kiai Sansuri yang mendengarkan Dr. Andi Rahman yang ngaji. Lalu ya itulah. Ya, itu waktu akhir masa hayat Kiai Sansuri. Sempat Bukhari Muslim itu diganti kitab lain gitu. Oh, berarti sempat juga itu pada masa siapa? Ya Kiai Yusuf Hasyim tentunya Ya, kan. tentu Kiai Yusuf Hasyim ya. Iya. Kitab apa ini? Dan siapa yang membaca? Lah ya, tadi itu kitab-kitabnya Yayasan Sansuri. Oh, berarti itu yang menggantikan Bukhari Muslim. Iya. Akhirnya tidak dibacakan itu. Iya. Oh, tapi berapa tahunnya nggak tahu ya? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Terus kan akhirnya karena sempat vakum, sebenarnya yang ditunjuk itu Yai Musta'in Syafi'i. Oke. Yang ditunjuk ya Sansuri loh ya. Iya. Ya cuman Yai Ta'in punya pertimbangan lain, akhirnya tidak bersedia untuk ngaji. Hingga terus Gus Isom juga pernah kan, cuman 1 edisi Ramadan, dan itu pun juga tidak hatam. Lalu muncul Kiai Habib. Ya Habib. Nah, waktu itu tuh ada perkataan gini. Kalau kiai di Tebuireng tidak bisa baca, ya kita carikan kiai di luar. Kiai di luar itu bukan kiai Tebuireng, cuman mungkin alumni Tebuireng yang punya sanad keilmuan ke Kiai Hasyim. Akhirnya semuanya didata itu kan. Sempat Kiai Muhid Muzadi diminta, cuman beliau nggak mau. Itu sampai dibilangin langsung oleh Pak Ud itu, Yi, tolong iki kan Tebuireng wis langka kiai, sampean ngaji ya ke Tebuireng. Apa jenenge Tebuireng ini hampir kiamat, soalnya jarang kiai, sampean ngaji ya ke Tebuireng. Terus Kiai Muhin jawab, loh Gus, nanti kalau saya ngaji ke Tebuireng kiamat saat itu juga. Akhirnya nggak mau. Itu yang waktu teman-teman pustaka wawancara beliau seperti itu. Ya akhirnya ada nama yaitu Kiai Habib Ahmad, santri Kiai Idris Kamali, santri Kiai Sansuri Badawi. Ya akhirnya beliau yang melanjutkan. Waktu saya zaman saya mondok sudah beliau ya, karena ya Sansuri sudah meninggal ya. Yeah. Nah, selepas Kiai Habib, akhirnya kan
Kiai Kamuli. Kiai Kamuli sekarang. Nah, Kiai Habib itu sebenarnya dan Kiai Habib itu ngaji Bukhari cuman belum hatam kan. Kiai Habib. Oh iya. Jilid 1 2. Iya. Terus jilid 3 tahun kemarin dibaca Kiai Kamuli, sekarang jilid 4. Nah, yang dulu Bukhari Muslim hatam, lalu Bukhari saja Muslim saja, lalu Bukhari 2 tahun Muslim 1 tahun. Nah, sekarang setiap jilid dalam satu edisi Ramadan. Ya, karena juga pandemi segala macam itu kan ya agak diperpendek. Iya. Tapi benar. untuk memulai pengajian Bukhari Muslim yang dimulai dari pertengahan Sya'ban itu memang sejak dulu ya. Iya. Nah, menariknya gini, di zaman-zaman awal itu pengakuan Kiai Bajuri itu sejak Rajab. Oh. Sejak Rajab. Makanya kok bisa hatam Bukhari Muslim. Bukhari Muslim dengan sekian juz itu Iya. kan. Sejak Rajab. Sejak Rajab hingga 25 Ramadan. 25 Ramadan. Jadi, nah, akhirnya saya berkesimpulan, ini analisis saya, bahwa tradisi Bukhari Muslim ini sebenarnya itu diimpor oleh Kiai Hasyim dari Hijaz. Lebih tepatnya ulama Yaman yang ada di Hijaz. Karena ulama Yaman itu punya habaib itu ya, punya tradisi rawhah itu yang ngaji hataman Bukhari di Rajab. Dan itu akhirnya dibawa ke Tebuireng dan dilanjutkan hingga puasa. Ya, kesimpulan sementara saya seperti itu. Iya, karena memang di beberapa literatur kan disebutkan bahwa Bukhari Muslim itu dihatamkan kan pada saat itu. Ketika kita berpikir soal waktu, nah makanya ya. Iya, terus soal waktu dengan sekian itu nggak mungkin toh 24 jam itu ambil 15 jam dari 24 aja udah hebat sekali ngaji terus kan itu. Barangkali itu akhirnya kemudian ada tadi ya data bahwa itu dimulai dari Rajab kan gitu. Tanda tanya itu pula yang saya tanyakan ke Kiai Bajuri. Ramadan itu leres nopo Bukhari Muslim hatam. Kalau sekarang kan Bukhari saja atau Muslim itu saja. Selesai, kan? Itu pun ya. Ya, itu pun enggak 4 juz. Iya. Gitu. Saya tanya itu ke beliau. Kiai Bajuri bilang, "Iya, hatam. Dua-duanya hatam." Terus makanya terus saya tanya kan, mulai bulan apa? Bulan Rajab. Oh, berarti ya oke. Ya. Dan itu menjadi masuk akal lah ya, menjadi masuk akal. Oke. Kira-kira beberapa orang kiai yang sekarang muncul di permukaan sebagai kiai khos di Tebuireng yang pernah nyantri di Tebuireng ngaji sanatan kepada Kiai Hasyim itu kira-kira kiai siapa aja yang sekarang atau ya sudah meninggal semua saya kira. Sudah meninggal semua ya. Maksudnya yang enggak harus dari Kiai Hasyim sih. Maksudnya yang enggak harus langsung ke Kiai Hasyim, mungkin ya dengan Kiai Idris atau dengan Kiai. Kalau sekarang itu yang saya tahu ya sebenarnya beberapa ya. Yang di Tebuireng itu ya Kiai Kamuli saja. Lalu Kiai Soekarto Fakih. Itu jelas itu. Dan Kiai Ahmad Soekarto Fakih ini seniornya Kiai Kamuli. Kiai Mutaharun itu lebih senior lagi lah ya. Dan sebenarnya itu saja yang saya tahu karena minimnya data ya. Kalau Kiai di luar itu saya kira masih banyak. Nah kalau yang ke Kiai Hasyim itu kan kita tahu banyak sekali kan. Kiai Jazuli Ploso, Kiai Abdul Karim Lirboyo, Kiai Arwani, dan masing-masing itu Kiai Arwani itu ngaji Bukhari di Masjid Menara Kudus. Nah sanadnya juga dari Kiai Hasyim dan beberapa kiai besar lain itu yang juga menyebarkan sanad Kiai Hasyim tentang Bukhari dan Muslim.
dan ini menjadi menarik lah untuk dikaji. Dan nah, waktu saya ke Kudus itu ada cerita menarik. Ya. Waktu Mahat Ali ke YIN Kudus itu secara tidak sengaja ya. Ya begitulah ya. Seakan-akan jalan itu dibuka oleh Allah gitu. Saya kan sedang meneliti pengajian Bukhari Muslim. Di sana itu saya diminta duduk di depan mendampingi mudir. Lalu diapit oleh Bapak Dekan, Dr. Masruhin, dan Bapak Wakil Dekan. Nah, yang duduk di samping saya itu Kiai Afifi, Wakil Dekan Usuluddin. Pertama beliau pernah ke Tebireng, ada acara. Terus saya tanya tentang Ki Hasyim, ternyata beliau tahu dari paman beliau itu mondok langsung ke Ki Hasyim, ngaji Bukhari Muslim. Nah, akhirnya menarik ini, beliau cerita sebuah cerita yang saya belum pernah dengar tentang Ki Hasyim. Nah, dari paman beliau itu namanya Kiai Halimi, masih keluarga dari Kajen, Pati. Kiai Muhammadun, adiknya Kiai Muhammadun. Itu cerita gini, pada satu sesi Ramadan itu Kiai Hasyim itu pernah ngaji Bukhari dalam keadaan tidak sadar, artinya dalam keadaan majdzub gitu. Yang beliau ceritakan gini, beliau buka Bukhari seret, ya kan, buka. Hanya membaca daftar isi dan judul-judul pokoknya itu yang kitab apa. Setelah itu ditutup dan mulai ngaji, agak ndongak gitu, terus langsung ngaji bil ghaib. Kitab ditutup, ngaji bil ghaib. Kalau ditutup kan otomatis yang dibaca sanad dan matan, nggak mungkin matanya saja kan, plus sanadnya itu bil ghaib dan tidak sadar. Kan kita tahu duduknya itu berapa lama kan ngaji Bukhari Muslim duduknya itu, dan Ki Hasyim itu kan duduk di kursi empuk lah, terus yang dilapisi oleh kulit kambing kan, sebagaimana ditulis oleh Abu Bakar Aceh itu. Kan panas itu, duduk itu kan panas berjam-jam di situ itu kan. Nah, karena panas gerah itu kadang garuk-garuk sarung hingga sampai sarungnya tersingkap. Ya ketok dengkuling lah. Nah, Ki Hasyim itu nggak ngerasa itu. Nah, lantas ada santri yang maju terus yang menutup sarungnya Ki Hasyim. Nutup sarung Ki Hasyim itu juga Ki Hasyim nggak sadar, terus saja ngaji. Itu saya konfirmasikan ke Yatain, apa iya seperti itu, benar tak? Kata Kiai Mustain, oh ya, dalam dunia pesantren itu seperti itu mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Ya, sebagaimana Syekh Zainuddin Al-Ma'ribari itu kan, banyak dikatakan itu nulis apa itu Fathul Mu'in. Itu dalam keadaan majdzub juga kan. Lantas Yatain itu cerita sebagai pembanding, cerita anaknya sendiri, anaknya Ki Hasyim sendiri, yaitu Gus Yakub. Nah, Gus Yakub itu Ki Yatain bilang Gus Yakub itu ya koyo ngono ku lah, meh koyo ngono ku. Ngajinya itu ya kayak gitu. Jadi berada di dimensi lain gitulah. Dan suatu ketika itu diceritakan ketika ngajinya Gus Yakub itu kan di komplek F atau E kira-kira itu yang dekat makam itu. Bapak saya itu sering ngaji ke beliau. Nah, ketika ngaji itu mesti kasih amalan. Jadi pesertanya lumayan itu. Nah, suatu saat itu
kan jalan ke E atau F itu kan dari masjid itu agak lumayan jauh ya. Nah, ketika dilihat Gus Yakub itu ngaji itu ada sinarnya gitu. Nah, ini ceritanya Yatain ya, bersinar. Dan juga seperti itu pengakuan ayah saya itu suluk-suluknya ketika Kiai Gus Yakub ngaji itu seperti Kiai Hasyim. Artinya ada dimensi yang lain, dan itu saya baru dengar dari Kiai Hafifi itu, dan itu sangat menarik lah. Sehingga pengajian Bukhari Muslim itu hingga sekarang itu saya kira sangat melegenda ya. Dan khususnya itu yang edisi sekarang ini. Edisi sekarang itu kan ngaji Bukhari, tetapi qori'nya 2. Qori'nya 2. Iya. Juz 1-2 Kiai Habib. Oh ya. Juz 3-4 Kiai Kamuli kan. Itu udah gak bisa minta tanda tangan. Iya. Sama kayak tafsir Jalalain itu kan. Iya. Musonah menuju 2. Iya. Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahali. Mahali dulu kayaknya. Mahali dulu kan dan lebih Suyuti, iya. Suyuti. Okay. Gurunya dulu. Itu peserta dari pengajian itu dari mana aja dan tataran usianya itu seperti apa? Ya, kalau kita baca di semua literatur dan saya padukan dengan wawancara Kiai santrinya Kiai Hasyim itu, bahwa memang pesertanya Kiai semua atau Kiai yang kilatan atau alumni yang sudah jadi Kiai. Jadi ngaji Bukhari Muslim ini dijadikan sebagai silatul ilmi gitulah, silaturahim antara murid dan guru setahun sekali. Halal bihalalnya gitu ngaji. Mungkin barangkali di antara mereka sudah pernah hataman gitu. Oh iya, sudah pernah hatam berkali-kali. Ngaji. Sekarang kita hatam sekali atau enggak hatam aja? Iya. Batas sedikit aja udah dari kitab ini luar biasa. Saya sudah punya sanadnya. Padahal kita beliau pada para pendahulu kita yang dimaksud dengan ngaji sanad itu enggak hanya cukup satu kali, iya. Dan itu bisa berkali-kali. Dan itu kiai-kiai semua yang ngaji. Konon yang ngaji tidak hanya manusia. Oh iya, jelas itu. Karena saya melegenda. Karena saya pernah pada waktu itu ada teman kawan yang agak kesurupan lah istilahnya ya. Terus kemudian malah saya tanggap gitu kan. Kita tanggap waktu itu, ditanyain kamu asalnya dari mana, katanya dari Kuaron kan. Kuaron dekat ini kan. Iya. Wawancara aja. Mbah Hasyim itu, Kiai Hasyim itu seperti apa sosoknya? Wah, enggak wani nyawang aku. Orang-orang jin-jin itu enggak berani melihat Kiai Hasyim katanya. Dulu dia waktu itu masih kecil dan ikut bapaknya ngaji. Silau gitu ya. Silau. Dia itu di Kuaron, kemudian sama bapaknya itu ikut ngaji di Tebu Ireng. Bapaknya juga jin kan? Bapaknya juga jin ya, pastinya. Kan nggak ada mutasi. Iya. Ya, itu kan hanya di film-film ya. Mutasi ya dari manusia ke jin kan nggak mungkin. Nah itu ternyata di antara itu memang benar-benar ada yang ikut ngaji ke Kiai Hasyim, tidak hanya manusia. Tidak hanya yang makan nasi ya? Ya, hanya makan nasi, yang makan hal yang lain juga ternyata ikut. Luar biasa itu Kiai Hasyim. Sangat luar biasa. Nah kalau sekarang gimana ya? Ya kita nggak tahu lah. Kita nggak tahu, mungkin sih barangkali yang ngaji-ngaji sekarang coba dilihat samping-samping kanan atau kirinya, barangkali ada jin-jin di situ kan nggak ngerti. Bener. Atau pojok-pojok kita ini. Apalagi usia mereka kan panjang, jadi ratusan tahun. Iya, ratusan tahun. Jadi kemungkinan yang pada saat itu ngaji ke Kiai Hasyim sekarang ikut ngaji ke Kiai Kamuli kan nggak tahu ya kan. Iya. Oke, kira-kira Ustaz terakhir kita akan kira-kira bagaimana ke depan ini, masa depan pengajian Bukhari Muslim agar tetap bisa dilaksanakan dan lain sebagainya, itu kan pasti dengan segala tantangan yang ada gitu kan, mulai dari kurikulum, sistem pendidikan itu kan berpengaruh terhadap pengajian di pesantren. Salah satunya mungkin ada di
pengajian Bukhari Muslim ini. Nah, ke depan itu kira-kira harus bagaimana memposisikan kitab Sahih Bukhari Muslim ini biar tetap gitu loh, nggak terganggu. Nah, ini pengakuan Kiai Yusuf Hasyim. Saya dengar langsung kepada beliau itu. Saya dengar langsung waktu pembukaan Mahat Ali. Peresmian Mahat Ali. Jadi ke depan itu diproyeksikan adalah mahasantri lulusan Mahat Ali. Karena sanad keilmuan hadis itu sudah jelas dan memang dari Mahat Ali sendiri itu mendapatkan sanad Bukhari Muslim itu wajib. Dan kitab-kitab hadis yang dihatamkan mulai semester 1 sampai 8 itu semester 6 itu Bukhari Muslim. Belum lagi disunahkan untuk ngaji di di Tebuireng, Masjid Tebuireng. Kalau Ramadan kan kuliah libur, itu disunahkan ke sana. Cuman itu generasi yang ke depan ya sangat jauh lah ya. Kalau sekarang itu adalah masa-masa murid-murid dari Kiai Idris Kamali dan Kiai Sansuri Badawi. Dan sebenarnya tradisi ini juga dulu di tradisi ngaji Bukhari itu oleh beberapa santri Kiai Hasyim itu dijalankan. Seperti Kiai Adlan Ali itu ngaji Bukhari, cuman di Masjid Kauman Lor, Jombang. Kiai Mahfud Anwar itu juga ngaji, bahkan Kutubus Sittah, cuman di Jombang di Pondok Pesantren Sunan Ampel. Kutubus Sittah itu. Nah, sekarang dilanjutkan Kiai Taufikur Rahman juga Kutubus Sittah. Artinya ke depan itu saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Insya Allah pengajian Bukhari Muslim ini akan terus langgeng karena beberapa dari generasi ke generasi itu kita masih punya substitution player lah. Iya. Tentunya kita berharap setelah nanti semoga kita berharap Kiai Kamuli sugeng, maksudnya umurnya panjang dan masih terus bisa ngaji kitab Sahih Bukhari ya. Tapi kan juga perlu untuk mempersiapkan ke depan ini untuk generasi yang para qari Sahih Bukhari dan Muslim ini kan agar terus stafetnya terjaga gitu. Oke, terima kasih, saya kira cukup Ustaz untuk sesi ini dan terima kasih. Kita akan ketemu lain kali lagi dalam tema yang lain, tapi tetap tentang Kiai Hasyim dan Tebuireng tentunya. Di podcast Radio Suara Tebuireng, radionya para santri. Sampai ketemu lagi, semoga puasa kita lancar. Amin. Nutuk ya sampai 30, mungkin kecuali yang ibu-ibu ya atau bapak-bapak mungkin barangkali ada yang nggak nutuk ya. Dan semoga yang paling penting lebih dari nutui 30 hari adalah semoga ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah SWT. Amin. Dijadikan bekal kita nanti menuju ke akhirat tentunya. Oke. Itu saja. Saya kira cukup, Ustaz. Terima kasih atas diskusi kita dua sesi ini. Semoga kita doanya masih tetap sama. Semoga kita tetap semoga kita dianggap oleh Kiai Hasyim sebagai santrinya. Amin. Tetap menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Saya kira cukup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.